Ya Nabi salam alaika, ya Rasulullah, ya Habib salam alaika, ya Nabi Allah, ya Nabi salam alaika, ya Allah, ya Habib salam alaika, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi, Bapak Dr. Andes Muhammad Anwar MPDI. Yang saya hormati seluruh Dewan Guru dan staf Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi, serta teman-temanku semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hanya karena Allah sampai sekarang kita dapat melakukan aktivitas seperti biasanya walau dalam keadaan pandemi seperti ini. Kedua kalinya, semoga sholawat serta salam senantiasa tercurahkan atas baginda kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan kita dari zaman kegelapan, dari zaman kebodohan kepada zaman yang terang benderang ini, yakni ad-dinul Islam. Teman-temanku semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ngaji online kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi yang bertema para pecinta Rasulullah. Mengapa saya mengambil tema tersebut? Karena harapan saya dengan tema ini dapat menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita dapat meneladani beliau dalam setiap kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Di sini saya akan menceritakan suatu cerita sederhana tetapi syarat akan makna, yakni cerita tentang nenek pemungut dedaunan. Di salah satu daerah di kota Madura, hiduplah seorang nenek yang pekerjaannya setiap hari adalah menjual bunga cempaka di pasar. Setiap pagi, beliau pergi ke pasar untuk menjual bunga-bunganya tersebut. Lalu, setelah berjualan di pasar, beliau akan menuju ke sebuah masjid agung yang ada di Madura tersebut. Yang beliau lakukan di masjid agung tersebut adalah sholat, lalu berzikir sebentar. Setelah berzikir sebentar, beliau akan menuju halaman masjid dan akan memunguti satu persatu dedaunan yang ada di halaman masjid tersebut. Sehingga lama-kelamaan, hal tersebut membuat iba para pengunjung yang ada di Masjid Agung. Dan takmir Masjid Agung tersebut memutuskan untuk membersihkan dedaunan yang ada di sana sebelum nenek tersebut datang. Benar saja, keesokan harinya, nenek tersebut datang kembali ke Masjid Agung tersebut dan melakukan aktivitasnya seperti biasanya, yakni sholat lalu berzikir sebentar. Setelah itu, beliau langsung menuju ke halaman masjid untuk membersihkan dedaunannya. Dan apa yang terjadi setelah itu? Beliau sangat terkejut karena tidak ada satupun dedaunan di halaman masjid itu. Dan beliau berlari lagi ke dalam masjid lalu menangis sejadi-jadinya. Dan beliau bertanya kepada orang-orang yang ada di sana, "Mengapa kalian membersihkan dedaunan itu sebelum aku datang?" Lalu orang-orang pun menjawab, karena kami kasihan kepada engkau, nenek. Lalu nenek itu pun menjawab kembali, "Jika kalian kasihan kepadaku, maka biarkanlah aku membersihkan dedaunan yang ada di halaman tersebut." Lalu untuk keesokan harinya dan seterusnya, takmir masjid dan orang-orang membiarkan nenek melakukan hal itu. Sehingga pada suatu saat takmir masjid meminta tolong kepada seorang kiai terhormat untuk menanyakan apa alasan si nenek melakukan hal itu. Lalu si nenek pun bersedia untuk menjawab dengan dua syarat. Yang pertama, hanya kiai tersebut yang mengetahui ceritanya. Lalu yang kedua, cerita ini tidak boleh diceritakan kepada siapapun
jikalau nenek tersebut masih hidup. Dan sekarang nenek itu pun sudah meninggal dan kita bisa mendengarkan kisahnya. Jadi apa yang dijawab nenek tersebut ketika Kiai menanyakan alasannya? Beliau menjawab, "Pak Kiai, saya ini orang bodoh. Saya tahu bahwa amal-amal kecil saya tidak akan mampu menolong saya kelak di yaumil qiyamah. Jadi pada saat saya memungut satu persatu dedaunan yang ada di halaman masjid ini, saya bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan harapan Rasulullah mau menjemput saya ketika saya meninggal nanti." Ya Allah, Masya Allah, begitu besar kecintaan nenek ini kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dia mau melakukan apapun untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah Muhammad SAW. Lalu bagaimana dengan kita yang masih sehat walafiat, yang masih bisa melakukan apapun untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW? Khususnya kita para anak muda yang seringkali lalai bersolawat kepada Rasulullah, yang seringkali tidak sempat untuk bersolawat kepada Rasulullah, menunjukkan rasa kecintaan kita kepada Rasulullah. Seharusnya kita sebagai orang yang lebih muda, yang lebih mempunyai kekuatan, bisa lebih bersemangat untuk melakukan hal-hal positif tersebut. Karena apa? Rasulullah sangat mencintai umat-umatnya. Maka kita harus senantiasa berusaha memupuk rasa kecintaan kita kepada baginda Rasulullah. Dan seharusnya kita sebagai bangsa Indonesia khususnya merasa bersyukur. Karena apa? Ada suatu kisah dari Abuya Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani bahwasanya Rasulullah mencintai orang Indonesia. Suatu ketika Abuya Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani beserta rombongannya menuju ke Madinah untuk berziarah ke makam Rasulullah Muhammad SAW. Dan di sana Abuya Sayyid Muhammad mendapatkan kasyaf, yakni tersingkapnya hijab. Dan pada saat tersingkapnya hijabnya tersebut, beliau bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Dan di belakang Rasulullah terdapat suatu golongan. Lalu Abuya Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani pun bertanya kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah golongan yang ada di belakang engkau?" Dan Rasulullah Muhammad pun menjawab, "Mereka adalah orang yang sangat mencintaiku dan aku pun sangat mencintai mereka." Lalu Abuya Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani pun tidak berhenti di situ. Beliau bertanya kembali kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berasal dari manakah mereka?" Rasulullah pun menjawab, "Dari Indonesia." Subhanallah. Mulai dari saat itu pun Abuya Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani sangat mencintai orang Indonesia. Bahkan sampai-sampai beliau membangun sebuah pesantren khusus orang Indonesia, baik yang mau menuntut ilmu ataupun singgah. Seharusnya kita bersyukur karena kita terlahir sebagai orang Indonesia. Rasulullah sangat mencintai seluruh umatnya. Kita semoga kelak di yaumil qiyamah Rasulullah bersedia memberikan syafaatnya kepada kita. Semoga kita selalu diakui sebagai umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-temanku semuanya yang insya Allah dirahmati oleh Allah, saya berharap dengan adanya dua kisah tadi dapat menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad, dapat menyadarkan kita bahwa Rasulullah sangat mencintai umatnya, bahwa dengan hal tersebut kita seharusnya tersadar, kita seharusnya semakin menambah kecintaan kita kepada beliau, semakin berusaha melakukan apapun untuk menambah dan menambah kecintaan kita kepada beliau. Semoga apa yang saya sampaikan sedikit tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf apabila banyak kesalahan, karena manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.